Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul hujjah. Pembahagian hujjah. Maqasid tasdiq bi'tibaril maddah. Wa hujjatun dan hujjah. Nakliyatun ada nakli. Akliyatun dan ada akli. Aqsamu pembahagian hadhi ini akli. Khamsatun ada 5. Jaliyah yang zahir. Mana 5? Khatabatun, khatabah, syi'run dan syi'ir, wa burhan dan burhan, jadal dan jadal, wa khamisun dan yang kelima safsatah. Niltal amal, nilta engkau capai, amal cita-cita. Ini takmilah nazam. Jadi yang pertama hujjah, ini ada 2. Ada nakli dan ada akli. Pembahagian akli ada 5. Yang pertama khatabah, selanjutnya syair 2, yang ketiga burhan, yang keempat jadal, yang kelima safsafah. Aqulu saya berkata, al-muradu bil hujjah al-qiyas. Jadi maksud dengan hujjah di sini qiyas. Maksud tasdiq bi'tibaril maddah. Walamma kanal wajibu, dan manakala adalah yang wajib alal mantiqi di atas mantiqi, ayanzura fi maddatil qiyas, bahwa melihat mantiqi pada susunan qiyas, wa suratihi dan bentuknya qiyas, surahnya qiyas, li'arifa jihatal khata, supaya mengetahui ia akan jihad tersalah di dalam qiyas. Kama ya'ti fil qaulil musannifi, sebagaimana barang yang selagi datang pada perkataan musannif, wa khata'ul burhan al-baita, lihatlah baitnya, nazamnya. Ihtaja, berhajat musannif libayani maddatiha, untuk menjelaskan maddahnya qiyas. Fadzakara, maka musannif menyebut annal qiyasa qismani, qiyas itu ada 2. Jadi wajib kepada mantiqi. Apa yang wajib? Melihat kepada maddah dan surah qiyas. Nah, ini sekarang pembahasan maddah. Kemarin iktirani syarti itu pembahasan surah qiyas. Untuk apa melihat kepada maddah dan surah? Liya'rifa jihatal khata' fil qiyas, agar mengetahui di mana letak kesalahan yang ada pada qiyas. Sebagaimana nanti akan ada pembahasan di nazam wa khata'ul burhan nanti di khatimahnya. Maka musannif berhajat untuk menjelaskan maddah qiyas, agar kita mengetahui di mana letak kesalahannya nanti. Maka harus dulu dijelaskan maddah qiyas. Fadzakara annal qiyas qismani, musannif menyebut qiyas ini ada 2. Yang pertama nakliyun, wa huwa makanat maddatuhu ma'khudatan minal kitab wa sunnah wal ijma'. Yang pertama nakli. Nakli adalah barang yang adalah maddahnya itu diambilkan daripada kitab, sunnah dan ijma'. Itu argumentasi apa? Nakli diambil daripada kitab, sunnah dan ijma'. Yang kedua akli. Wa aqsamuhu khamsatun, pembahagian akli ada 5. Awaluhal burhan, yang pertamanya ada burhan, argumentasi burhan. Wa sayati fi kalamil musannif, dan selagi datang pada kalam musannif. Jadi burhan pembahasannya ke depan nanti. Yang kedua dulu, tsaniha, yang keduanya adalah jadal. Wa huwa matarakaba min qadaya masyhurah. Dianya jadal adalah qiyas, barang yang tersusun daripada qadiyah yang masyhur, yang populer. Seumpama mana? Al-adlu husnun, adil ini baik, wa dzulmu qabih, zalim ini buruk. Kan ini tersusun dari mukaddimah yang populer ya. Sering kita dengar, adil itu baik, zalim itu buruk, air itu mengalir, kan sering itu kita dengar. Atau tersusunnya jadal dari musallamah, atau daripada mukaddimah yang bisa diterima, bainal khasmaini, di antara 2 orang yang berselisih. Sawa'un kanat, bersamaan ada qadiyah tersebut itu shadiqah, benar, am kadhibah, atau dusta. Jadi jadal bisa juga tersusun dari argumentasi yang musallamah, sekedar hanya bisa diterima saja. Ada 2 orang yang berselisih, sekedar hanya bisa diterima saja argumentasi kita, baik itu benar atau salah, tidak meninjau kepada benar dan salahnya. Untuk apa tujuannya? Liyubna alaiha liyubna alaihal kalamu fi daf'i kulli minal khasmaini sahibahu,
supaya dibinakan di atasnya, akan kalam pada menolak tiap-tiap daripada dua orang yang berselisih akan sahibnya. Agar apa? Dengan argumentasi tersebut nanti dua orang yang berselisih tadi tidak lagi berselisih. Itu jadal. Jadal tersusun daripada qadhiyah masyhurah atau qadhiyah musallamah. Wal maksud minhu, maksud dari ya jadal. Apa maksud tujuan jadal? Qahrul khasmi, memaksa lawan. Jadi memaksa lawan, mematuhi argumentasi kita, wa iqna'u, dan membujuk man siman, la qudrata lahu ala fahmil burhan, yang tiada mampu baginya man di atas memahami dalil. Jadi untuk membujuk orang yang tidak bisa memahami dalil. Karena kan tadi kita menggunakan argumentasi yang masyhurah. Itu maksud daripada jadal. Salisuha, yang ketiganya adalah khatabah, atau sebahagian redaksikan khitabah. Wa huwa ma tarakaba min muqaddimatin makbulatin. Dianya khatabah itulah kias yang tersusun daripada muqaddimah yang makbulah, yang bisa diterima. Au madhununah, atau yang disangka, diduga. Fal ula, maka yang pertama, yang muqaddimah makbulah, kas-sadirati min syakhsin, yang seperti terjadi daripada seseorang, ta'taqidu silahahu, yang kamu yakini benarnya seseorang, Wasaniyatu, dan yang kedua, yang madhununah, hiya allati yahkumu bihal aqlu. Dianya yang kedua itulah allati yang menghukumi dengannya allati oleh akal, biwasitati dhan, dengan perantaraan sangkaan. Ma'a tajwizin nakidi, beserta boleh kebalikannya. Seumpama nahwu hadza, bermula ini orang, hadza ini orang, la yukhalitu, tidak bercampur atau tidak bergaul, an-nasa, dengan manusia. Wa kullu man la yukhalitun nas, dan setiap orang yang tidak bergaul dengan manusia, mutakabbirun, itu orang sombong. Maka natijahnya fahadza mutakabbirun, maka orang ini adalah orang sombong. Jadi khatabah ini tersusun dari muqaddimah yang makbulah atau muqaddimah yang madnunah. Mana contoh muqaddimah tersusun khatabah dari muqaddimah yang makbulah? Seperti terjadi muqaddimah tersebut dari orang yang kita yakini benar. Misalnya ada guru kita mengatakan, nah itu namanya apa? Khatabah. Kan guru kita orang yang kita yakini benar, orang tua kita. Wasaniyatu, yang kedua, yang tersusun dari muqaddimah yang madnunah. Hanya sangkaan saja, belum sampai kepada tingkatan yakin. Itulah allati yang menghukumi dengannya allati oleh akal dengan perantaraan dhan. Jadi kita bisa menangkap argumentasi tersebut hanya biwasitati dhan. Hanya menyangka saja, sangkaan saja. Karena sangkaan, maka boleh kebalikannya nanti. Mana contohnya? Hadza ya la yukhalitun nas. Orang ini tidak bergaul dengan manusia. Setiap orang yang tidak bergaul dengan manusia itu orang sombong. Maka natijahnya orang ini orang sombong. Itu kan hanya sangkaan kita. Bila kita melihat orang yang tidak bergaul dengan manusia, itu sombong, itu sangkaan. Jadi kan boleh ini nakidnya nanti, kebalikannya. Ya belum tentu, mungkin dia introvert, ya kan macam. Wal ghardu minal khatabah, dan maksud daripada khatabah adalah targhibus sami', menggemarkan orang yang mendengar, fima yanfa'uhu, pada barang yang bermanfaat. Ianya barang, akannya si sami' pada dunia wa ukhra, dan pada akhirat. Jadi maksud daripada khatabah adalah untuk menggemar, agar si sami', orang yang mendengar, suka pada sesuatu yang bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Rabi'uha, yang keempatnya adalah syi'ru. Wa huwa ma ta'allafa min qadaya. Dianya syair adalah kias yang tersusun daripada qadhiyah dan basitu minhan nafsu, yang membangkitkan daripadanya qadhiyah oleh jiwa. Autan kabidu, atau tertekan. Jadi syair merupakan argumentasi yang tersusun daripada qadhiyah. Bila kita mendengar, jiwa kita semangat. Atau bila kita mendengar argumentasi tersebut, jiwa kita tertekan, takut. Mana contohnya? Al-khamru yakutatun sayyalatun. Khamar adalah yakut, permata, sayyalah, yang mengalir. Khamar itu permata.
Jadi ketika kita mendengar khamar bermadda, maka jiwa kita semangat untuk mendapatkannya. Itu namanya apa tadi? Syair yang tanbasitu minhan nafsu, atau yang tankabidu, tertekan. Ketika kita mendengar argumentasi tersebut, kita tertekan, takut. Mana contohnya? Al-aslu murratun muhawwi'atun ay muqayyatun. Asal madu itu pahit, murah, mirah, muhawwi'atun muntah, muntah madu ay muqayyatun artinya muntah. Muhawwi'atun itu muntah madu, diartikan di sini muqayyah, muntah. Jadi madu itu pahit. Ketika orang mendengar madu pahit kan dirinya tertekan. Dia tidak mau mencapai lagi madu tersebut karena pahit. Untuk apa kita ambil? Cuman apa maksud daripada syair? Wal ghardu minhu, dan maksud daripadanya syair adalah infi'alun nafsi, membangkitkan jiwa, litarghibiha, agar gemarnya jiwa, fi syai'in, pada sesuatu, au tanfiriha anhu, atau tertekannya jiwa daripadanya sesuatu. Jadi maksud daripada argumentasi syair agar membangkitkan jiwa, agar diri kita semangat untuk mendapatkan sesuatu apa saja, atau agar diri kita tertekan, takut. Tidak ingin menggapai sesuatu tersebut. Itu syair. Khamisuha safsatah. Yang kelima safsatah. Ini ada di apa? Yang kelima safsatah. Wahia ma ta'alafa min muqaddimatin batilatin. Dianya safsatah itu barang yang tersusun daripada muqaddimah yang batil, yang salah. Syabihatin bil haq, yang serupa dengan benar. Jadi muqaddimahnya salah. Cuman kayak benar. Mirip-mirip benar. Mana contohnya? Kaqaulina fi suratin, seperti perkataan kita pada gambar faras, kuda. Fi haid, yang ada di dinding. Kita mengatakan pada gambar kuda yang ada di dinding. Apa kita katakan? Hadza faras, ini kuda. Wa kullu faras sohal, setiap kuda meringki. Fahadza sohal, maka natijahnya kuda ini meringki. Jadi mana bisa meringki kuda yang ada di dinding? Hanya lukisan. Tapi kayak benar. Apa maksud daripada safsatah? Wal ghardu minha al-iqa' fi syukuk wasyubahil kadhibah. Maksud daripada safsatah adalah menjatuhkan dalam keraguan dan serupa yang dusta, agar orang tersebut ragu. Dan serupa dengan qadhiyah yang dusta. Wa yuqalu laha, dan dikatakan baginya safsatah mughalatah dan musyaghabah. Jadi ada dikatakan juga bagi safsatah musyaghabah dan mughalatah. Wa isti'maluha haram bi jami'i anwa'iha, dan memakainya safsatah itu haram dengan sekalian pembahagiannya safsatah. Jadi safsatah dibagi lagi, hukum memakai argumentasi safsatah itu haram. Wa min akbahi tilkal anwa', dan sebahagian yang keji demikian pembahagian safsatah tadi, namanya adalah al-mughalatah kharijiyah. Itu paling buruk. Bagaimana mughalatah kharijiyah? Wahia ay yushghilal munadhir. Dianya mughalatah kharijiyah bahwa menyibukkan oleh si munadhir, orang yang berdiskusi, alladzi la fahma lahu, yang tiada pemahaman baginya si munadhir, wala inqiyada lil haq, dan tiada tunduk bagi kebenaran. Jadi si munadhir, orang yang berdiskusi, dia tidak ada pemahaman, tidak ada ilmu, dan dia itu tidak tunduk kepada kebenaran. Fahma khasmihi, akan pemahaman lawannya. Dia tidak mematuhi pemahaman lawannya. Sedangkan tadi dia tidak memiliki pemahaman dirinya sendiri, dan dia tidak patuh kepada pemahaman lawan diskusinya. Dengan sebab apa dia tidak mematuhinya? Bima yushawishu alaihi, dengan barang yang membuat ragu di atasnya. Mana contoh ma yushawishu alaihi? Ka kalam qabih, seperti ucapan yang keji. Di sini ucapan yang keji masuk seperti apa? Kamu bodoh. Lagi berdiskusi sudah kamu bodoh. Kamu itu tidak bisa berdiskusi, itu sudah kalam keji. Ini maksud kalam keji dari siapa tadi? Munadhir la fahama lahu wala inqiyadha tadi, yang tiada tunduk. Untuk apa si munadhir yang jahil tadi mengatakan kalam yang qabih? Liyudhhira linnas annahu ghalabahu, supaya nampak bagi manusia sesungguhnya si munadhir yang bodoh tadi ghalabahu, memenangi ia akannya diskusi tadi, ya, agar nampak pada orang bahwa dia menang di diskusi tadi.
diskusi lawannya ya. Ghalabahu ini ail khasma, artinya lawan diskusinya, agar dia nampak memenangi diskusi tersebut dari lawannya. Wayasturu, dan dengan kalam kabih tersebut menutup ianya si munadzir yang jahil tersebut bidalika dengan kalam kabih akan kejahilannya. Seakan-akan ketika orang awam mendengarkannya kan oh itu benar, padahal dia itu sudah nggak tahu lagi apa yang dia katakan si munadzir jahil tadi. Wahwa kathirun fi zamanina, dan inilah yang banyak pada zaman kita, di zaman ini, zaman Syekh Ahmad Amanhudi ini. Bal huwal waqi', bahkan dianya itu terjadi, sudah waqi'. Fahadha nau'un minal qiyas, maka ini pembahagian daripada qiyas yang bagi ma'rifatuhu, sepatutnya kita mengetahuinya. Jadi safsatah itu sepatutnya kita harus mengetahuinya, liyuttaqa, agar kita hindari, supaya dihindari. La liyusta'mala, tidak untuk digunakan, illa lidharuratin lahu, kecuali karena mudarat baginya. Jadi bila mudarat ya nggak apa-apa, gunakan aja safsatah, argumen safsatah. Sama halnya, mana contoh mudarat? Kadaf'i kafirin mu'anidin, seperti menolak orang kafir yang keras kepala. Itu mana dalil mungkin orang kafir kan menghina kita, itu argumen safsatah aja. Hajar saja kan, apa yang keluar. Kasumni, seperti racun, la yusta'malu, yang tidak digunakan, illa fil amradil khabisah, kecuali pada sakit yang parah. Jadi racun nggak bisa digunakan, baru bisa digunakan kecuali pada sakit yang parah. Nah ini adalah apa tadi? Hujjah yang akli, sudah kita bahas 4, khatabah, syair, jadal, dan safsatah. Fumaqala, kemudian berkata musannif, ajaluha, setingginya hujjah, al-burhan, adalah burhan. Apa itu burhan? Ma ullifa min muqaddimah, kias yang disusunkan min muqaddimah, daripada muqaddimah, taktarin bil yakin, itu takdir nazam, yang menyertai dengan yakin. Jadi burhan, argumentasi yang disusunkan dari muqaddimah yakiniyah. Mana muqaddimah yakiniyah? Min awaliyat. Awaliyat itu muqaddimah yakiniyah. Musyahadat 2, mujarrabat 3, mutawatiran 4, hadasiyat 5, mahsusat 6. Fatilka, maka sedemikian 6 tadi itu merupakan jumlatul yakiniyat. Jadi burhan tersusun dari jumlah yakiniyat. Ada 6 tadi. Awaliyat, musyahadat, mujarrabat, mutawatirat, hadasiyat, mahsusat. Aqulu, saya berkata, a'zamu hadhil khamsah al-burhan, seagung-agung ini yang 5, dari yang 5 tadi, khatabah, syair, burhan, jadal, safsatah, ada yang 5. Ada 5. Yang paling a'zam adalah burhan. Apa itu burhan? Wa huwa ma ta'allafa min muqaddimah yakiniyah. Burhan adalah kias yang tersusun daripada muqaddimah yakiniyah, itu burhan. Bagaimana muqaddimah yakiniyah? Bi ayyakuna i'tiqaduha jaziman, dengan bahwa adalah i'tikadnya muqaddimah tersebut jazim, mutabikan, sesuai, sabitan, sebut, la yataghayaru, yang tidak berubah. Jadi emang tepat sekali. Itulah burhan. Sesuai dengan waqi' dia. Makanya bila argumentasi burhan ini tidak dapat dibantah. Keyakinannya sudah jazim. Bagaimana? Coba kita lihat ke bawah. Wal yakiniyat ala ma dzakaral musannif sitatun. Muqaddimah yakiniyah di atas barang yang menyebut oleh musannif itu ada 6. Al-ula, yang pertama adalah awaliyat, artinya badihiyat. Awaliyat itu jam'u awaliyin, jama' awaliyin. Wa huwa ma hakama fil aqlu min ghairi wasitah tatawakafu ala ta'ammul. Dianya awaliyat adalah kias yang menghukumi padanya kias oleh akal daripada ketiadaan perantara yang terhenti di atas ta'ammul. Mana contohnya? Seperti langit di atas kita, wal ardu tahtana, dan bumi di bawah kita. Jadi awaliyat argumentasi yang akal kita mendapatkan argumentasi tersebut tanpa perantaraan apapun. Seperti langit di atas kita, tidak membutuhkan ta'ammul. Jadi untuk mendapatkan argumentasi tersebut kita tidak perlu berpikir. Langit di atas kita, perlu kita berpikir? Tidak.
Bumi di bawah kita, perlu berpikir? Tidak. Api panas, perlu berpikir? Tidak. Berarti itu apa namanya? Awaliyat. Berarti kayak ini tadi ya. Kayak apa? Kayu Eh, keras. pelajaran yang pertama itu. Apa Apa? tasawur ya? Itu kan beda beda konsepnya kan. Kalau tasawur kan itu idrak mufrad nanti. Oh, nggak bisa masuk ya tadi ya? Nggak bisa. Itu namanya awaliyat. Jadi untuk mendapatkannya kita tidak membutuhkan ta'ammul. Asani yang kedua musyahadat. Apa itu musyahadat? Waktu sama wujudaniyat. Dan musyahadat ini dinamakan dengan wujudaniyat. Wahia ma tudraku bil hawasil batinah. Dianya musyahadat itu kias yang didapatkan dengan hawas yang batin, yang indera. Min ghairi tawakuf, daripada ketiadaan terhenti ala aklin, di atas akal. Kaju'il insan, seperti lapar insan, wa atsyihi, hausnya insan, wa ladzatihi, dan lezatnya insan, wa alamihi, dan pedihnya insan, sakit. Jadi bila musyahadat adalah kias yang kita dapatkan dengan hawas yang batin, tanpa membutuhkan akal, seperti lapar. Kita lapar. Untuk lapar harus berpikir? Tidak. Jadi ketika kita lapar, perut sudah mengkode. Ketika kita haus, kerongkongan sudah mengkode. Ketika kita lezat, enak, sudah ada kodenya. Ketika kita sakit, sudah ada kodenya kan masing-masing. Itu namanya musyahadat. Argumentasi yang didapatkan dengan hawas batin. Tidak membutuhkan akal. Yang ketiga wasalisu al-mujarrabat. Yang ketiga namanya mujarrabat. Wahwa mahakama bihil aklu wal hissu ma'at takarrur. Dianya mujarrabat adalah kias yang menghukumi dengannya kias oleh akal dan panca indera beserta takarrur, berulang, sering terjadi. Jadi mujarrabat ini kias yang kita dapatkan. Untuk mendapatkannya kita harus menggunakan akal dan panca indera, tambah lagi harus sering terjadi. Akal, panca indera, dan harus sering terjadi. Mana contohnya? Kakaulina, seperti perkataan kita, as-saqamunia mushilatun, buah sakamuni itu menyembuhkan. Wal khamru muskirun, khamar itu memabukkan. Jadi kita contoh khamar aja, buah sakamuni kita nggak tahu bagaimana. Kita ambil contoh khamar aja, khamar memabukkan. Jadi untuk mendapatkan khamar memabukkan ini membutuhkan akal. Membutuhkan panca indera, indera perasa, harus sering terjadi. Bagaimana sering terjadi? Ketika orang minum khamar dia mabuk, orang lain juga mabuk, memabukkan, orang lain juga mabuk. Nah, itu namanya apa? Mujarrabat. Arabi yang keempat adalah al-mutawatiran. Wahia mahakama bihal aklu ma'a hasati sam'i. Dianya mujarrabat adalah kias yang menghukumi dengannya kias oleh akal beserta panca indera pendengaran. Jadi bila mutawatirat, kias itu untuk mendapatkan kias tersebut kita harus menggunakan akal dan panca indera pendengaran. Mana contohnya? Ka'il mina bi Ghuzzah, seperti mengetahui kita dengan kota Gaza. Wa Syafi'i, dan mengetahui kita Imam Syafi'i bisa babi kathratil mukhbirin, dengan sebab banyak orang yang menceritakan. Bidzalika, dengan demikian Imam Syafi'i dan kota Gaza, alladzina yu'manu, yang mereka semua yu'manu tawatu'uhum alal kadhib, yang diamankan akan kesepakatan mereka di atas dusta. Artinya mereka tidak berdusta. Jadi kita untuk mengetahui kota Gaza, mengetahui Imam Syafi'i ini membutuhkan akal dan panca indera pendengaran. Tentu saja kita harus mendengar dari orang-orang yang terdahulu, dari guru kita, dari guru lagi, yang semuanya yu'manu tawatuhum alal kadhib, semuanya tidak berdusta. Al-khamis yang kelima, al-hadasiyat. Hadasiyat. Apa itu hadasiyat? Wahia mahakama bihal aklu. Dianya hadasiyat itu barang yang menghukumi dengannya barang oleh akal, wal hisu, dan panca indera, min ghairi tawakuf ala takarrur.
daripada ketiadaan terhenti di atas sering terjadi. Ka'ilmi seperti mengetahui bi anna nurul qamar dengan bahwa sungguh cahaya rembulan mustafadun itu berasal min nuri syamsi dari cahaya matahari. Aidhanni bidzalika dhannan qawiyan, artinya sangkaan dengan demikian sangkaan yang kuat. Jadi yang kelima tadi hadasiat, untuk mendapatkannya kita harus menggunakan akal dan panca indera. Tidak membutuhkan untuk sering terjadi. Seperti kita mengetahui dengan bahwa sungguh cahaya rembulan itu berasal dari cahaya matahari, itu dhan. Jadi cahaya rembulan yang ada di malam itu berasal dari cahaya matahari, artinya sangkaan. Jadi untuk mendapatkannya kita membutuhkan akal dan panca indera. Ini gimana Ustaz teorinya ini? Cahaya rembulan berasal dari cahaya matahari. Mungkin Ustaz ingat ketika sekolah dulu kan? Gimana Ustaz? Nggak tahu juga Tan. Cuma dhannan qawiyan, sangkaan yang kuat. Jadi matahari itu gimana dia bercahaya? Karena apa bercahaya matahari? Ini bila di sekolah namanya ilmu apa? Ilmu apa ya? Lain ya Tan. Nggak tahu juga Ustaz. Itulah apa tadi hadasiat. Untuk mendapatkannya kita membutuhkan akal dan panca indera. Tidak perlu sering terjadi. Contohnya di bawah, cahaya rembulan berasal dari cahaya matahari. Memang ini agak berat nih contoh ini untuk dipahami. Contoh lain juga tidak disebutkan. Coba kita lanjut dulu. Satu lagi asadis yang keenam, al-mahsusat. Wahia dianya mahsusat ma yudraku bi ihdal hawas. Barang yang didapatkan dengan salah satu indera al-khamsi yang 5. Al-dhahirah yang zahir, al-latihiyah yang dianya hawas yang 5, yang zahir adalah as-sam'u mendengar, wal basar melihat, wasyammu mencium, wadzuku dzauku merasa, wal lamsu dan menyentuh, wa kulha dan seluruhnya firra'si pada kepala, khassatun terkhusus bihi dengannya kepala, illa lamsa kecuali menyentuh, fa innahu maka sungguhnya menyentuh ya ta'adda terjadi menyentuh tersebut ila baqiyatil badan kepada sisa badan. Jadi yang keenam namanya mahsusat. Mahsusat ini kita dapatkan dengan salah satu indera yang 5. Indera yang 5 yang zahir, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa dan peraba. Semuanya ada semuanya khusus di kepala kecuali menyentuh ada di ketinggalan badan, di sisa badan. Baik di tangan kan? Di tangan bisa menyentuh. Itu namanya mahsusan. Itulah 6 muqaddimah yaqiniyah. Awaliyat, musyahadat, mujarrabat, mutawatirat, hadasiyat, mahsusan. Itu namanya apa? Burhan. Wafi dilalatil muqaddimah 403, dan pada menunjuki muqaddimah ala natijati di atas natijah khilafun ati, itu ada khilaf yang selagi akan datang. Mana khilafnya? Ada akliyun secara akli, au adiyun secara adi, au tawallud atau secara tawallud, au wajib atau secara wajib, wal awal al muayyad dan yang pertama yang dikuatkan. Inda Imam Ar-Razi wal Ghazali di dalam di Darjatul Muhtam. Jadi al-awalu yang pertama, selanjutnya di syarah 404, annan natijata yang pertama tadi secara akli. Annan natijata lazimatun lin nadhar. Jadi natijah, bahwa sungguh natijah itu lazim bagi nadhar. Luzuman aklian, lazim di sini lazim akli, la tanfaku anhu yang tidak terlepas natijah tersebut anhu daripadanya nadhar. Bagaimana maknanya? Bimakna anna man alimal muqaddimataini. Maknanya bahwa sungguh siman yang mengetahui siman tersebut 2 muqaddimah,
imtana'a tertegahlah alla ya'lama bahwa tidak mengetahui man tersebut an-natijata natijah. Jadi siapa saja yang mengetahui dua mukaddimah maka dia pasti akan mengetahui natijah. Itu maksud luzum akli. Luzum akli la tanfaku anhu. Fal ilmu bin natijah, maka pengetahuan terhadap natijah itu lazim bagi dua mukaddimah. Jadi pengetahuan kita kepada natijah ini mesti sesuatu yang lazim bagi dua mukaddimah. Artinya ketika mengetahui dua mukaddimah pasti mengetahui natijah. Kal luzumir ru'ya lil mar'i, sama seperti lazim penglihatan bagi sesuatu yang dilihat. Kan begitu. Wa hadza wa huwa mazhab Imam Haramin. Ini merupakan mazhab Imam Haramin. Ini yang keluar yang menunjuki natijah kepada mukaddimah secara akli. Yang kedua asani, yang kedua secara adi tadi ya. Annal ilma bin natijah adiyun, bahwa sungguh pengetahuan terhadap natijah itu secara adi, kebiasaan. Karena kebiasaan yumkinu takhallufuhu anin nazar. Mungkin berbedanya ilmu dari nazar. Li'anna nazar, karena nazar merupakan makhlukun lillahi ta'ala, makhluk bagi Allah ta'ala. Wal ilmu bin natijah yujadu indahu, dan ilmu terhadap natijah itu didapatkan ketikanya nazar, labihi, bukan dengannya nazar. Wa hadza mazhab Syekh Asy'ari, ini merupakan mazhab Syekh Asy'ari. Jadi pendapat yang kedua, ilmu kita terhadap natijah ini secara adi, kebiasaan. Karena secara kebiasaan maka mungkin berbeda dari nazar. Kenapa mungkin berbeda dari nazar? Karena nazar merupakan makhluk Allah Ta'ala, analisa. Nazar ini analisa. Sedangkan ilmu terhadap natijah itu didapatkan ketika nazar, bukan dengan nazar. Ini penjelasan indahu dan bihi berbeda. Seperti mati orang ketika kena tembak. Ketika ditembak. Bukan dengan tembakan. Atau mati orang ketika kena corona. Bukan dengan corona. Kan beda. Nah, karena kan ya hakikatnya Allah yang matikan. Cuman di ketika kena corona mati. Bukan dengan corona tadi. Ini merupakan mazhab Syekh Asy'ari. Ini secara adi. Asalis yang ketiga, annal ilma bin natijah, bahwa sungguh ilmu dengan natijah, mutawalidun itu terjadi anin nazar, daripada nazar. Bija'lin nazar, dengan menjadikan nazar makduran yang disanggupkan, lin nadhiri, bagi orang yang menganalisa, mubasyaratan dengan segera. Fan natijatu mutawallidatun anhu, maka natijah terjadi darinya nazar, katawalludi harakatil khatim, seperti terjadi gerak cincin an harakatil isba, daripada gerak jari. Wa hadza mazhab Mu'tazilah, ini merupakan mazhab Mu'tazilah al-banina lahu, yang membina mereka mazhab Mu'tazilah baginya pendapat ala aslin mahdumin, di atas kaedah yang salah, yang keliru. Mana kaedah yang keliru? Wa huwa annal abda, dianya kaedah yang keliru adalah bahwa sungguh hamba yakhluqu af'ala nafsih, menjadikan perbuatan dirinya. Jadi yang ketiga, ilmu terhadap natijah terjadi dari nazar. Bagaimana terjadi dari nazar? Dengan menjadikan nazar, si nadhir mampu menjadikan nazar dengan segera. Jadi yang menjadikan nazar itu si nadhir. Si nadhir itu sendiri yang mampu menjadikan nazar dengan segera. Kapan dia butuhkan, dia bisa menjadikan nazar itu sendiri. Maka natijah terjadi dari nazar. Sama halnya seperti terjadi gerak cincin dari gerak jari. Ada cincin di jari kita. Terjadi gerak cincin, kenapa? Karena bergeraknya jari. Jadi kan kita yang gerak ini. Wahada mazhab Mu'tazilah, ini merupakan mazhab Mu'tazilah. Mereka membinanya di atas kaedah yang salah. Apa kaedah yang salah? Hamba menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Ini kan keliru. Itu yang secara apa tadi? Tawallud. Yang keempat, annan natijah ma'lulun lin nazar. Bahwa sungguh natijah itu yang diilatkan bagi nazar.
Wahwa ilatun, dan dianya nazar itu ilat. Nah, ini sebab akibat ya, seperti sebab akibat. Wahadha madhab falasifah, ini merupakan madhab falasifah. Al-qailina bita'thiril ilat, yang berkata mereka dengan bekasan ilat. Wahwa batil, dianya itu salah. Kenapa? Li'annal ilat, karena ilat la tufariku ma'lulaha, tidak terpisah ilat tersebut akan ma'lulnya. Wan nazar, dan nazar la yujami'un natijah, tidak berkumpul dengan natijah. Kenapa? Li'annahu diddul ilm, karena nazar merupakan lawan ilmu. Fala yujami'uhu, maka tidak berkumpul ianya nazar akannya ilmu. Jadi pendapat yang keempat, natijah ini ma'lul. Ma'lul bagi nazar. Nazar ini ilat. Nah, ini sebab akibat. Seperti api dan asap ya. Kayak gitu contohnya kan. Ini mazhab falasifah ini. Jadi falasifah mengatakan apa? Dengan bekasan ilat. Jadi adanya natijah dengan bekasannya ilat. Ini batil, keliru. Kenapa keliru? Ini alasannya. Li'annal ilat la tufariku ma'lulaha. Ilat tidak terpisah dengan maklulnya. Jadi kapan saja ada ilat pasti ada maklul ya. Kapan aja ada api pasti ada asap. Kayak gitu kan? Sedangkan nazar la yujami'un natijah. Nazar dan natijah tidak bisa berkumpul. Kenapa? Li'annahu diddul ilmi, karena nazar lawan ilmu. Nazar sedang kita menganalisa. Ketika menganalisa kan kita belum ilmu, belum mengetahui. Nah, makanya fala yujami'uhu, maka tidak bisa berkumpul nazar akannya ilmu, akannya natijah. Khatimatun. Wa khata'ul burhan, dan tersalah burhan haitsu wujida, sekira-kira didapatkan. Fi maddatin, ada kesalahannya pada maddah. Pada maddah tadi ada 5. Pada maddah akli ada 5 dan nakli juga. Oh, nakli ada berapa tadi? Ijma, Quran, kitab, sunnah, ijma. Atau surah, atau pada surahnya. Jadi burhan ini kias ada terjadi kesalahannya baik di maddah atau di surah. Fal mubtada, maka yang pertama yang kesalahan pada maddah terjadinya fil lafzi, pada lafan. Ka istira, seperti menggunakan lafan musytara. Au ka ja'lidha, atau seperti menjadikan dha yang mempunyai tabayunin tabayun, mitlar radifi, seumpama muradif, makhadha nisbah tempat mengambil. Ini takmilah nazam makhadha. Jadi yang pertama kesalahannya pada lafan. Seperti kita menggunakan lafaz musytara. Atau kita menjadikan lafaz tabayun seperti lafaz muradif. Lafaz muradif banyak lafaz satu makna. Lafaz tabayun berbeda lafaz berbeda makna. Jadi lafaz tabayun berbeda lafaz berbeda makna. Tapi kita jadikan seperti lafaz muradif. Wafil ma'ani, dan kesalahan yang kedua pada makna. Kesalahan pada maddah dari segi makna, li'il tibasil kadibah, karena serupa yang dusta, bidzati sidqin, dengan zat yang benar, fafhamil mukhatabah, maka pahamilah mukhatabah. Ini takmilah nazam. Mana contohnya? Kamitsli ja'lil aradi, seperti contoh menjadikan perkara yang aridi kadzati, sama seperti perkara yang zati. Au natijin ihdal muqaddimah, atau natijah dari salah satu dua muqaddimah. Wal hukmi lil jinsi bi hukmin na', dan menghukumi bagi jenis dengan hukum na'. Waja'li kal qat'i, waja'li ghairil qat'i kal qat'i, itu takmilah nazam. Dan bukan takmilah nazam, takdir nazam. Dan menjadikan yang tiada pasti kal qat'i, sama seperti pasti. Wathani kal khuruji an ashkalihi, dan yang kedua seperti keluar dari syakalnya kias. Watarki syartin natji min ikmalihi, dan meninggalkan syarat daripada kesempurnaannya kias. Aqulu, saya berkata, al-wajibu fi sihatin natijah, yang wajib pada sah natijah, al-ihtiras, terjaga anil khata' fil kias, dari tersalah pada kias. Jadi agar natijah ini sihah, maka kiasnya harus terjaga daripada terjadinya kesalahan. Wal khata'u taratan yakunu min jihatil maddah kias, dan tersalah pada satu kali ada ia daripada jihad maddah kias. Jadi kesalahan ada terjadi pada maddah,
Wataratan min jihati suratihi, dan pada satu kali daripada jihad surahnya kias. Pada satu kali lagi ada pada surah. Jadi kesalahan ada pada maddah, ada pada surah. Wal awalu, dan yang pertama kesalahan pada maddah imma min jihati lafad au min jihatil makna. Kesalahannya ada dua. Yang pertama di lafadnya, yang kedua di maknanya. Amma min jihati lafad, kesalahan dari jihad lafad. Ka isti'malil lafad musyarak fil qiyas, seperti menggunakan lafad musyarak pada qiyas. Maka fayashtabihul murad bi ghairi, maka serupalah maksud dengan selainnya maksud, dengan bukannya maksud. Mana maksud, mana bukan kan? Kakaulika, seperti perkataan engkau, hadhihi ainun. Ini lafad musyarak. Kemarin kan kita bahas. Ini in, maksud in yang pertama ai syamsu, artinya matahari. Wa kullu in, dan setiap in, maksud in yang kedua ai tambaul ma, yang mengeluarkan air. Maksudnya apa? Mata air. Sayalah mengalir, maka natijahnya hadhihi sayalah. Ini in mengalir. Wahwa batil, ini keliru. Kenapa? Li'adami takarruril hadil wasat, karena ketiadaan berulang had wasat. It mahmul sughra, karena mahmul pada muqaddimah sughra. Ghairu maudhu' kubra, bukan maudhu' di muqaddimah kubra. Jadi mahmul di muqaddimah sughra. Hadhihi ainun. Ainun itu syams. Itu bukan maudhu' di muqaddimah kubra. Kullu ain. Ain itu bukan maudhu'nya. Jadi tidak berulang had wasatnya. Makanya batil. Awis ti'amalil mubayyin, atau menggunakan lafad tabayun kal muradif, seperti lafad muradif. Lafad tabayun berbeda lafad, berbeda makna. Cuma kita jadikan seperti lafad muradif. Banyak lafad satu makna. Kakaulika, seperti perkataan engkau, hadha sif, ini pedang. Wa kullu sif sarim, dan setiap sif sarim, tajam. Maka bernatijah hadha sarim, ini tajam. Wahwa batil, ini keliru. Kenapa? Min jihati ja'lis sarim, dari jihad menjadikan sarim, alladhi huwa saifu biqaidi kaunihi qati'an, yang dianya sarim merupakan pedang dengan kait keadaannya pedang bisa memotong. Muradifan, itu muradif bagi sif. Sif maknanya alladhi huwal alatul ma'lumah. Sif adalah alat yang menyakiti. La bihadzal qaidi, tidak dengan ini kait. Wahwa mubayin lahu, dianya sif itu mubayin baginya sarim. Jadi tadi apa? Natijahnya keliru, hadza sarim. Kenapa keliru? Karena kita jadikan sarim. Sarim ini pedang dengan kait bisa memotong. Itu sarim. Sedangkan sif itu merupakan alat yang menyakiti. Jadi kan lebih umum. La bihadzal qaidi, tidak dengan ini kait. Artinya sif tidak bisa memotong. Yang bisa memotong sarim. Kita jadikan muradif, lafadznya berbeda. Bukan muradif, tabayun, berbeda lafadz, berbeda makna. Cuman kita jadikan seperti lafadz muradif, seakan-akan sif dan sarim ini lafadz muradif, padahal berbeda. Disitulah batil. Itu sudah yang kesalahan dari jihad lafadz. Ada lafadz musyarak tadi dan lafadz tabayun kita jadikan seperti lafadz muradif. Selanjutnya min jihatil makna. Wa amma min jihatil makna, kesalahan dari jihad makna, fabi'an taltabisa qadhiyatun kazibatun, maka dengan bahwa serupalah qadhiyah yang dusta bi qadhiyatin shadiqatin, dengan qadhiyah yang benar. Jadi qadhiyah yang dusta sudah serupa dengan qadhiyah yang benar. Mana contohnya? Kaqaulina, seperti perkataan kita. Al jalisu fis safinah yataharraku, orang yang duduk fis safinah di dalam perahu, yataharraku bergerak. Wa kullu mutaharrik, dan setiap orang yang bergerak, la yathbutu, itu tidak tetap, fi maudhi'in wahidin, pada tempat yang satu. Maka yundiju bernatijah al jalis fis safinah, orang yang duduk di perahu, la yathbutu fi maudhi'in wahidin, tidak tetap pada tempat yang satu. Wa natijah batilah, dan natijah ini keliru. Min jihati ja'lil harakatil aradiyah, dari jihad menjadikan gerak yang aridi, allati hiya mahmul qadhiyah al-ula, yang dianya gerak yang aridi merupakan mahmul qadhiyah yang pertama, kal harakati dzatiyah, sama halnya seperti gerak yang zati, allati hiya maudhu' thaniyah, yang dianya gerak yang zati merupakan maudhu'
qadhiyah yang kedua. Jadi mahmul qadhiyah yang pertama yataharraku. Maudhu' muqaddimah yang kedua mutaharrik. Ini berbeda. Yataharraku bergerak, pada yataharraku ini bergeraknya karena bergeraknya kapal. Kan di laut ada ombak. Kita ada di kapal. Yang pertama ombak menggerakkan kapal. Karena kita ada di kapal maka kita juga bergerak. Makanya dikatakan gerak aridi tadi. Bukan kita gerak sendiri. Tetapi bergeraknya kita karena bergeraknya kapal, safina. Sedangkan mutaharrik ini ya kita bergerak sendiri. Kita ada di daratan gerak-gerakan. Kayak gini duduk-duduk gerak-gerak. Nah, makanya berbeda. Itu gerak zati namanya. Artinya ya kita diri kita sendiri yang bergerak-gerak tanpa apapun. Makanya natiyahnya tadi salah, keliru kan? Ya menjadikan gerak aridi yang mahmul qadhiyah yang pertama ya taharraku tadi sama seperti gerak yang zati maudhu' qadhiyah yang kedua mutaharrik. Au min jihati ja'alin natijah ihdal muqaddimah, atau dari jihad menjadikan natijah salah satu dari dua muqaddimah. Jadi natijahnya salah satu dari dua muqaddimah. Bitaghayyurin ma dengan berubah ma. Kakaulina seperti perkataan kita hadihi nuklah, ini berpindah. Wa kullu nuklah harakah, dan setiap yang berpindah harakah, bergerak. Maka natijahnya hadihi harakah, benda ini bergerak. Maka di sini perlu kita garis bawahi yang bahwa antara harakah dan nuklah ini lafaz muradif. Jadi ketika natijahnya hadihi harakah, ini merupakan hadihi nuklah. Jadi natijah berasal dari salah satu dua muqaddimah. Maka ini fa wahadan natijah ihlal muqaddimah, dan ini natijah merupakan salah satu dari dua muqaddimah. Tadi hadihi nuklah. Wa yusamma dzalika musadaratan anil matlub, dan dinamakan demikian musadarah anil matlub. Jadi nama lainnya adalah musadarah anil matlub. Wa huwa mardud min jihatin natijah laisat mughairah lil muqaddimah, dan dianya itu tertolak dari jihad bahwa sungguh natijah tidak berbeda bagi dua muqaddimah. Dia natijah tiga muqaddimah tidak berbeda. Karena tidak berbeda, falam yahsul ilmun zaidun alaihima, maka tidak hasillah ilmu yang lebih di atas keduanya. Makanya batil. Selanjutnya yang ketiga, au min jihatil hukmi alal jinsi bi hukmin nau'i, atau dari jihad menghukumi di atas jenis dengan hukum no. Dasarnya hukum no, kita hukumi kepada jenis. Mana contohnya? Al faras hewan, itu benar, faras itu hewan. Wa kullu hewan natik, setiap hewan natik. Nah, natik ini sudah keliru, karena yang natik bukan hewan, insan. Hewan ini kan jenis kemarin, jenis qorib. Maka bernatijah al faras natik. Wa huwa batil, ini keliru. Min jihatil hukmi alal hewan alladhi huwa jinsun bi hukmin insan alladhi huwa no. Dari jihad menghukumi di atas hewan yang hewan merupakan jenis dengan hukum insan no. Ini seperti di mabadi tasawur, ada jenis, ada no. Kelirunya ketika kita katakan hewan natik, setiap hewan natik. Nah, disitulah kelirunya. Yang keempat, au min jihati, atau dari jihad menjadikan perkara yang wahmi, yang sangkaan, ghairil qat'i, yang tiada pasti, kal qat'i, sama seperti pasti. Jadi sesuatu tidak pasti, cuman kita buat pasti aja. Kakaulika seperti perkataan kita, fi rajulin, pada seseorang, yakhbitu yang gagal fil bahti, dalam pembahasan. Wa huwa ba'idun anil fahmi, seseorang tersebut jauh dari pemahaman. Dia orang yang tidak pintar, ba'idun anil fahmi. Apa kita katakan? Hadza yatakallamu bi alfazil ilm. Orang ini berbicara dengan ucapan ilmu. Wa kullu ma yatakallamu bi alfadhil ilmi alimun. Setiap orang yang berbicara dengan ucapan ilmu itu orang alim. Maka natijahnya hadza alim, maka orang ini orang alim. Jadi wa butlanun natijah, dan batil natijah min jihati ja'li tawahhumi alimiyatihi kal maqtu'i biha. Dari jihad menjadikan sangkaan kealimannya seseorang sama yang dipastikan dengannya kealiman. Kita misalnya saya pergi ke Jakarta.
Saya bertemu dengan orang yang tidak saya kenal. Tentunya dia mengatakan beberapa nasihat. Lalu saya menghukumi dia itu orang yang berbicara dengan ucapan ilmu. Setiap orang yang berbicara dengan ucapan ilmu alim, maka orang ini alim. Padahal saya tidak kenal dia. Makanya keliru. Kita menjadikan perkara yang wahmi, yang sangkaan, sama seperti pasti. Itu kan belum pasti dia alim. Seperti pasti maqtu'i biha. Wa amal khata'u al-waqi' fil qiyas min jihati surah. Jadi min jihatil maddah sudah selesai. Sekarang kesalahan yang terjadi pada qiyas dari jihad surahnya qiyas. Fabi alla yakuna ala hayati syaklin minal ashkalil arba'ah. Maka dengan bahwa tidak ada qiyas tersebut di atas bentuk syakal dari syakal yang 4. Jadi syakal yang 4 bagaimana? Syakal pertama hamlun wad'u. Syakal yang kedua hamlun hamlun. Syakal yang ketiga wad'u wad'u. Syakal yang keempat wad'u hamlun. Jadi bukan lagi seperti syakal yang 4 yang telah dibahas kemarin. Mana contohnya? Kullu insan hayawan. Setiap insan hewan. Wa kullu hajar jamad. Setiap batu keras. Nah, ini di mana kesalahannya? Di sini enggak dijelaskan. Waqad taqaddamat tambih, dan sungguh telah terdahululah pemberitahuan ala anna hada tikrar, di atas bahwa sungguh ini pengulangan li ziyadatil idah lil mubtadi, untuk lebih jelas bagi orang yang baru belajar. Jadi di mana kesalahan kullu insan hewan wa kullu hajar jamad? Nah, coba di mana? Nah, Ustaz, gimana? Apa tuh? Di mana kesalahan kullu insan hewan wa kullu hajar jamad? Kalau kullu hajar itu saya. Jamaah. Setiap batu kan keras, benar juga. Ini kesalahannya karena tidak berulangnya had wasat. Jadi kan tidak ada had wasat di sini. Makanya keliru. Kullu insan hewan, kullu hajar jamad. Enggak ada. Gimana hak wasatnya? Enggak ada hak wasatnya tadi ya? Iya, had wasat kan lafaz yang berulang seperti al-alam mutaghayyir, ada mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir, ada mutaghayyir lagi. Yang kedua, gimana? Berarti kalau hak wasatnya nggak ada, berarti nggak apa tuh? Nggak benar ya? Ya, nggak benar. Itu ya, inilah maksud tadi kesalahan dari jihad surahnya, di bentuknya, bukan di argumentasinya, bukan di maddah ya. Yang kedua, oyakuna faqida syartin min syurutil intajil mutaqaddimah lil ashkalil arba'ah. Atau ada ianya kias itu faqid syarat, artinya tidak mencukupi syarat daripada syarat bernatijah yang telah terdahulu bagi syakal yang 4. Dimana kan kemarin syakal yang 4 semuanya ada syarat bernatijah kan. Syakal 1 ada syaratnya, 2 ada, 3 ada, 4 juga ada syaratnya. Mana contohnya? Ka'an takuna sughra syaklil awal, seperti bahwa adalah sughra syakal yang pertama al-musytaratu ijabuha, yang disyaratkan harus mujabahnya. Sekarang kita buat salibatan, kita buat salibah. Au takuna kubrahu al-musytaratu kulliyatuha juz'iyatan, atau adalah kubronya disyaratkan kuli, kita buat juz'i. Kaqaulina fil ula, seperti perkataan kita pada yang pertama, la syai'a minal insan bihajar, tidak satu pun daripada insan dengan batu. Wa kullu hajar jismon, dan setiap batu itu jisim. Maka bernatijah la syai'a minal insan bijisim wa huwa batil, ini tersalah li faqdi syarti, karena tidak mencukupi syarat, wa huwa dianya syarat itu ijabu sughra, mujabah di sughra, wa mujabah di sughra. Ini tadi. Jadi syakal yang pertama syaratnya sughra harus mujabah kemarin. Syarat syakal yang pertama sughra harus mujabah. Sekarang di sughronya kita buat salibah. Kan sudah keliru, nggak mencukupi syarat. Atau kubronya kan disyaratkan kemarin kuli. Kubro syakal pertama harus kuliah. Sekarang juz'i. Mana contoh yang pertama tadi? Contoh yang pertama yang sughronya musytaratu ijabuha, disyaratkan harus mujabah, kita buat salibah. La syai'a minal insan bihajar, ini kan salibah la syai'.
Sur kulli yang salibah la syai'a. Ini sudah tidak melengkapi syarat, makanya keliru karena disyaratkan mujabah. Wa kullu hajar jismun ini benar kuliah. Ini contoh yang pertama. Wa fi tsaniyah dan pada yang kedua dari apa? Kubronya disyaratkan harus kuli. Nah, kita buat juz'i. Seperti kullu insan hayawan. Ini sughra. Mujabah dia. Selanjutnya ba'dul hayawan faras. Ini kan juz'i. Disyaratkan dari apa? Di kubronya. Kulli. Makanya keliru. Maka natijahnya ba'dul insan faras. Wahwa batil ini keliru. Lifak di syarti karena tidak mencukupi syarat. Apa syaratnya? Wahwa kuliyatul kubra. Dianya itu harus kuliah pada muqaddimah kubra. Wakis dan kiaslah. Ala dalika faqdi ayyi syartin min syurutil ashkalil baqiyah. Dan kiaslah di atas demikian fakid serimana syarat dari syarat syakal yang sisa. Nah, kita kias saja Ustaz. Hadza tamamul gharadil maksudi. Ini tamamu kesempurnaan al-ghardi maksud al-maksudi yang dituju. Min ummahati daripada asal al-mantiqi ilmu mantiq al-mahmudi yang terpuji. Jadi ini sudah sempurna maksud beliau. Qad intaha sungguh berpenghabisan ianya musannif bihamdi rabbil falak dengan memuji Tuhan al-falak subuh. Marumtuhu selama aku kasar akannya Rabb min fanni ilmil mantiqi daripada fan ilmu mantiq. Fan ini mata pelajaran. Nazamahu al-abdu dzalilul muftakir telah menyusun akannya nazam al-abdu oleh seorang hamba ad-dzalil yang hina al-muftakir yang membutuhkan li rahmatil maula bagi rahmat Tuhan al-azimi yang maha agung al-muqtadir yang maha kuasa. Siapa beliau? Al-Akhdariyu. Siapa Al-Akhdariyu? Abidur Rahman namanya. Al-murtaji min rabbihil mannan yang mengharap daripada Rabbnya al-mannan yang memberi nikmat. Apa yang beliau harap? Maghfiratan, keampunan. Tuhitu yang menghapus keampunan tersebut bidzunubi dengan dosa. Wa takshifu dan membuka keampunan tersebut al-ghita tutupan anil kulub daripada hati. Karena bila kita melakukan dosa itu di hati kita akan ada titik hitam kan. Jadi dengan adanya keampunan nanti titik hitam itu akan hilang. Wa ayyusibana dan bahwa memberi pahala Allah akan kita bijanatil ula dengan syurga yang tinggi. Fa innahu maka sungguhnya Allah akramu man tafaddala semulia-mulia zat yang mengaruniai. Jadi Allah zat yang paling mulia. Ini kan nggak perlu dijelaskan lagi kan, paham kan? Wakun dan jadilah akhi wahai saudaraku lil mubtadi bagi orang yang baru belajar musamiha orang yang memaafkan. Jadi bila ada orang yang baru belajar kan ada keliru kita maafkan. Wakun dan jadilah li islahil fasadi untuk memperbaiki kerusakan. Nasiha itu orang yang memberi nasihat. Wa aslihi dan perbaikilah al-fasad kerusakan bitta'amul dengan berfikir. Wa in badihatan dan jika ada kerusakan tersebut badihatan dan jika ada perbaikan tersebut badihatan segera falatubadil maka jangan engkau gantikan. Kan kita sering bila kita lihat oh ini redaksinya ini kurang tepat nih ayo kita ubah. Itu bila segera wa in badihatan falatubadil tidak boleh jangan kita gantikan. Kenapa? Idqila karena dikatakan kam muzayyifin sahiha berapa banyak kam muzayyifin orang yang merusak sahiha kebenaran yang benar li ajli kauni fahmihi qabiha li ajli karena kauni keadaan fahmihi pemahamannya seseorang qabiha itu yang buruk. Jadi banyak sekali orang yang merusak kebenaran, redaksi sudah benar, dia perbaiki makin rusak kan? Kenapa? Pemahamannya kurang baik. Wakul dan katakanlah liman bagi orang lam yantasif yang tidak sesuai limaksudi bagi limaksudi bagi maksudku al-udhru ke'udhuran hakun berhak wajibun lagi yang wajib lil mubtadi bagi orang yang baru belajar. Udhru ini kemaafan. Jadi beliau mengatakan katakanlah bagi orang yang tidak sesuai dengan maksudku. Artinya dengan maksud beliau adalah beliau paparkan kemaafan itu berhak bila ada yang tidak sesuai ya maafkan begitu. Sesuatu yang wajib yang mesti bagi si mubtadi.
Walibani dan bagi anak laki-laki ihda 1 wa isyrina dan 20 sanatan tahun, ma'diratun kemaafan, makbulatun yang diterimakan, mustahsanatun lagi yang dibaguskan. Beliau berumur 21 tahun. Anak laki-laki yang berumur 21 tahun. Jadi kemaafan itu harus diterima. La siyama lebih-lebih lagi fi asyiril kurun pada yang ke-10 kurun, abad yang ke-10. Dil jahli yang mempunyai kejahilan, wal fasadi dan kerusakan, wal futun dan fitnah. Jadi abad ke-10 itu kerusakan sudah terjadi kan. Kejahilan, fitnah. Ini takdir nazam. Wa kana ta'lifu hadzal rajazil munazzami fi awailil Muharram. Dan adalah susunan ini bahar rajaz itu disusunkan pada awal bulan Muharram. Jadi bahar rajaz ini bahar rajaz namanya kan. Bahar ada berapa semuanya bahar? Ini namanya bahar rajaz. Nah, bahar rajaz ini disusun pada awal bulan Muharram. Min sanatin daripada tahun, ihda 1 wa arba'ina dan 4, min ba'di tis'atin daripada setelah 9, minal mi'ina daripada 100. Artinya 941 ya. Nah, tahun 941. Cuma salatu kemudian rahmat wassalamu dan sejahtera sarmada selama-lama ala Rasulillah di atas Rasulullah, khairi man hada sebaik-baik siman hada yang menunjuki, wa alihi dan di atas keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, athiqati yang terpercaya, as-salikina yang menempuh, subulan najati jalan kelepasan. Ma selama qata'at melewati syamsu matahari an-nahari di siang hari, abruja buruj-buruj, wa tala'al badru dan terbitlah rembulan, al-muniru yang menerangi fidduja di dalam kegelapan. Jadi rahmat dan sejahtera selama-lama ke Nabi ya. Jadi ini maqata'a syamsun nahari abruja wa tala'al badrul muniru fidduja ini tidak menjadi kait bagi shalah. Sama halnya di depan kan kemarin shalla alaihillahu manabal hija. Shalla alaihillahu madamal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Madamal hijah hingga akhir itu tidak menjadi kait bagi shalah. Alhamdulillah. Tamah hadal kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab.